Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya kasadonya. Apa kabar hari ini? Bersama saya Dia Kesuma Katrunada Rinaldi yang akan mengajak Anda berpetualangan bersama saya ke Sumatera Barat, ranah Minangkabau. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke Sumatera Barat. Ya, kemanakah kita? Kita akan menuju ke Istana Basa Pagaruyuang. Jadi, Istana Basa Pagaruyuang ini terletak di tanah datar Sumatera Barat. Dan di sana juga hiduplah etnis Minangkabau. Jadi, aku ingin cerita kapan dan bagaimana aku bisa sampai di Istana Basa Pagaruyuang. Ayo kita simak ceritanya. Jadi, waktu itu teman-teman, aku kelas 8 SMP di Pondok Pesantren Al Amanah. Aku adalah orang yang ekstrovert, dan orang ekstrovert seperti aku tidak bisa hanya tidur-tiduran di rumah gitu, bermain gadget atau malas-malasan. Jadi yang aku lakukan pada saat itu adalah aku ingin mengetahui banyak tentang dunia ini, tentang Indonesia. Jadi, kebetulan pada saat itu aku mendengar informasi bahwasanya ada Minangkabau International Scout Camp. Nah, jiwa petualanganku pasti meronta-ronta kan. Akhirnya aku mencari informasi bagaimana cara mendaftarnya, berapa biaya yang harus aku bayarkan untuk menuju Minangkabau, dan bagaimanakah alur pendaftarannya. Jadi, waktu itu di pondokku ada yang namanya Kopastral, Komando Pasukan Terampil Al Amanah. Di situ kayak pramukanya anak pondok itu ya, Kopastral itu. Nah, lalu di situ ada pembimbing namanya Kak Falik sama Kak Yeni, ada juga Kak Leni, ya ada banyak di situ. Terus habis itu kita setelah mencari informasi-informasi ini nih, oh ternyata daftarnya kayak gini, terus biayanya segini, terus persiapannya apa saja. Nah, itu terus aku langsung cari info dan persiapan, dan pastinya aku minta doa dan restu kepada orang tua. Nah, pada saat itu namanya anak pondok kan pasti ngirit-ngirit uang gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ternyata aku, Dia Kesuma Katrunada Rinaldi, berkesempatan untuk datang dan hadir sebagai peserta di Minangkabau International Scout Camp. Nah, teman-teman, sebelum aku menceritakan bagaimana isi atau dalamnya Istana Basa Pagaruyuang, aku ingin bercerita kepada kalian pengalamanku menuju ke sana. Jadi teman-teman, waktu itu kita berangkat naik mobil, terus ada juga yang naik elf. Terus kita langsung berangkat ke Surabaya, ke Pasar Turi, dan ternyata di sana aku ketemu sama orang tuaku. Kalau anak pondok itu ya jarang banget ada yang bertemu sama orang tua, tuh jarang banget. Jadi mungkin sebulan bisa 2 kali, tapi kalau misal nggak dicenguk ya udah, jadi bisa aja 1 bulan atau sampai perpulangan yang rumahnya jauh, ada yang di Papua, ada yang di Jawa Barat. Itu tuh biasanya ketemuannya pas perpulangan akhir tahun aja gitu ya. Alhamdulillah aku ketemu sama orang tuaku. Itu momen yang lumayan mengharukan karena aku jadi kayak mendapat support system. Yang awalnya tuh kayak berangkat ini kok kayaknya agak gelisah gitu ya, tapi alhamdulillah gelisah itu hilang karena ada support system. Nah, terus habis itu kita dari Pasar Turi ini menuju ke stasiun Pasar Senen. Lalu setelah itu kita langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta. Setelah di Bandara Soekarno-Hatta, kita langsung menuju ke Minangkabau International Airport. Nah, di sana setelah kita sampai, ternyata ada beberapa temanku yang dia tuh first time naik pesawat. Ini menarik sih, dan mereka pada kayak excited gitu ngeliatin keluar pesawat. Terus habis itu ya namanya juga first time ya, pasti orang yang first time tuh kan kayak gimana sih rasanya naik pesawat gitu kan ya, karena juga masih SMP gitu ya, masih belum kemana-mana gitu kan. Nah, jadi ini sesuatu kebanggaan dan juga
kesenangan tersendiri bagi kami anak-anak yang masih SMP, dan juga ada kakak kelas yang udah SMA sih tapi di situ. Nah, kita bersama-sama. Jadi waktu kita berangkat ke Minangkabau ini gak ada yang namanya kakak atau adik. Jadi semuanya itu sama, satu keluarga dari Kopastral. Nah, setelah kita sampai, kita foto-foto sebentar, itu kita hampir menjelang malam itu waktu itu datangnya. Terus kita langsung menuju ke bumi perkemahan. Nah, jadi bumi perkemahan kita ini kan, misalkan ini Istana Bahasa Pagaruyang. Nah, kita tuh nanjak lagi di atas gitu, ada bumi perkemahan di situ. Dan ternyata ekspektasiku tuh ya, paling pesertanya cuma sedikit. Ya, ternyata enggak. Ternyata banyak banget pesertanya, dan dari mana-mana. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya. Tapi yang dari Surabaya itu siapa, coba tebak? Ya, cuman dari kami aja, dari anak-anak Al-Amanah yang dari Surabaya. Dari yang lain-lainnya itu dari luar kota atau luar pulau, tapi yang dari Surabaya cuman kita aja. Jadi benar-benar kayak apa ya, kita tuh anak yang SMP. Terus habis itu kita paling kecil di sana tuh, yang paling di sana tuh adanya kelas 10, 11, 12 SMA gitu ya. Nah, tapi aku waktu itu kelas 8 sendiri gitu sama teman-temanku. Nah, terus habis itu kita di sana tuh banyak banget kegiatan yang sangat menarik. Salah satunya adalah jelajah alam. Nah, jelajah alam ternyata sungguh luar biasa, rancak bana. Di sana tuh pemandangannya indah banget teman-teman. Jadi teman-teman yang mau healing gitu ya, kayak aku bosen, aku stres, aku mikirin tugas gini segala macam, aku butuh healing. Nah, daripada kalian healing ke luar negeri nih ya, aku bakal ajak teman-teman dan aku merekomendasikan teman-teman untuk jalan-jalan ke Istana Bahasa Pagaruyang ini. Jadi daripada kita ke negeri orang antah berantah, mending kita ke negeri kita sendiri. Sudahkah teman-teman datang ke Istana Bahasa Pagaruyang? Kalau belum, ayo ke sana. Lalu setelah itu, inilah yang ditunggu-tunggu, adalah ke Istana Bahasa Pagaruyang. Jadi di sana aku bakal cerita teman-teman. Dulu itu pernah hancur 3 kali. Yang pertama karena perang, yang kedua karena kebakaran, dan yang ketiga juga karena kebakaran. Dan terakhir dibangunnya itu pada 2007. Dibangun kokoh Istana Bahasa Pagaruyang. Dan dulu ini Istana Bahasa Pagaruyang itu pertama kalinya pada abad 17 dan Raja Aditya Warman. Jadi teman-teman, ini yang ada sekarang itu Istana Bahasa Pagaruyang ada replika dari abad ke-17 itu tadi. Nah, dari sini teman-teman, isinya Istana Bahasa Pagaruyang adalah ada bilik-bilik yang aku yakini itu adalah kamar-kamar para raja. Lalu ada juga ini ruang tamu ya istilahnya kalau sekarang itu. Terus habis itu juga indah banget, teman-teman harus datang ke sana karena kayak vibe-nya tuh beda daripada museum-museum yang ada di Surabaya ini. Di sana tuh vibe-nya kayak mahal gitu. Jadi kalian teman-teman kalau mau merasakan kayak istana-istana zaman dulu yang ada di Minang, itu kalian bisa datang ke Istana Bahasa Pagaruyang teman-teman. Dan situ juga banyak sekali edukasi-edukasi seputar bagaimanakah Sumatera Barat ini, lalu Istana Bahasa Pagaruyang itu gimana, apa ceritanya atau sejarahnya. Untuk lanjutannya teman-teman bisa ke Istana Bahasa Pagaruyang. Dan kenapa aku bercerita tentang Istana Bahasa Pagaruyang? Karena ini pasti teman-teman pada jarang ke sana, ya kan? Kita pasti seringnya ke Borobudur, Prambanan, Kute, Tanah Lot, ya kan? Tapi untuk ke Istana Bahasa Pagaruyang kan masih sedikit. Jadi aku ingin mengajak seluruh teman se-Indonesia, kalau misalkan kalian memiliki uang, ya, dan kesempatan dan waktu, kalian harus menikmati bagaimana indahnya ranah Minang, teman-teman. Begitu saja cerita dari saya. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa berangkat ke sana bareng aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancak bana.